bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. In my vibe, looking like your money, think about it, keep it on the rich man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Sulistiana Tudore dengan NPM 0227241105. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi Akuntansi kelas 3N. Nah, jadi oke teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai dengan praktik perbankan syariah di Indonesia dan juga tantangan dan peluang. Nah, ayo kita masuk pada penjelasan. Jadi penjelasan terkait dengan perbankan syariah. Perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun terdapat berbagai tantangan dan peluang yang harus dihadapi. Jadi dalam presentasi kali ini saya akan membahas berbagai aspek penting dari pihak praktik perbankan syariah dan juga bagaimana mereka itu mempengaruhi ekonomi negara. Sekarang kita masuk pada sejarah perbankan syariah. Nah, jadi perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Syariah pertama. Sejak saat itu, industri ini mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan semakin banyaknya bank dan lembaga keuangan yang menawarkan produk syariah. Yang selanjutnya ada juga prinsip dan perbankan syariah. Prinsip utama dari perbankan syariah adalah larangan terhadap riba, haram, dan juga maksiat. Nah, yang itu kan sudah dijelaskan pada video yang pertama nih. Jadi produk-produk yang ditawarkan harus sesuai dengan syariah Islam yang menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi. Ada juga nih tantangan regulasi. Nah, salah satu tantangan terbesar dalam perbankan syariah adalah regulasi yang belum sepenuhnya mendukung. Banyak kebijakan dan peraturan yang masih mengacu pada sistem konvensional dan dapat membatasi pertumbuhan dan inovasi industri saat ini. Ada juga persaingan dengan bank konvensional. Nah, jadi perbankan syariah itu menghadapi persaingan ketat dari pihak konvensional ya teman-teman. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk syariah dan kepercayaan yang masih rendah terhadap sistem ini. Nah,
tentang pasar nih. Nah, Indonesia itu memiliki populasi muslim terbesar di dunia yang memberikan peluang besar bagi perbankan syariah. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keuangan halal, bank syariah itu dapat menarik lebih banyak nasabah ya, dan memperluas pangsa pasar. Ada juga inovasi produknya. Jadi inovasi produk itu inovasi dalam produk syariah sangat penting untuk menarik minat nasabah. Jadi produk ini itu seperti vintage, pembiayaannya mikro, dan investasi berbasis syariah dapat menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang beragam. Ada peran teknologi. Jadi peran teknologi itu memainkan peran penting dalam pengembangan perbankan syariah. Penggunaan digitalisasi dan aplikasi mobil dan aplikasi mobil dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan serta memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat. Ada tantangan sumber daya manusia. Nah, tantangan sumber daya manusia itu yang dapat disebut dengan SDM ya teman-teman. Ketersediaan sumber daya manusia itu yang memahami prinsip-prinsip perbankan syariah menjadi tantangan tersendiri. Nah, pelatihan dan pendidikan yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa karyawan bank dapat memberikan layanan yang sesuai dengan syariah. Oke guys, jadi dalam penjelasan yang saya jelaskan tadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia itu memiliki potensi yang besar ya, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan dengan inovasi, edukasi, dan mendukung regulasi yang ketat. Nah, selain itu, perbankan syariah itu dapat tumbuh dan memberikan kontribusi positif bagi ekonomi Indonesia. Oke teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Kita